Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita selalu memperbarui puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat. Kita selalu mendapatkan semangat iman dan Islam, dan tentu yang paling penting adalah hidayah yang menyebabkan kita terpanggil hatinya untuk datang mempelajari kitab suci Al-Quran secara runtut dari ayat ke ayat, dari surat ke surat, dan dengan harapan kalau toh kita tidak mampu memahaminya secara sempurna, kita tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mencintai Allah dengan mencintai kitab sucinya. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan teruskan tadarus dan tadabbur surat Al-Qalam. Malam ini kita masuk ayat 21 sampai ayat 30. Ayat 21 sampai 30. Karena bersama kita Ustazuna Ustadz Safi Soleh sudah bersama dengan kita, mudah-mudahan beliau sudah di rumahnya, sehingga beliau bisa membimbing kita, memandu kita, membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran dengan makhraj yang benar agar kita semuanya bisa mengikutinya, bisa mempelajari bacaan Al-Quran yang benar dan tertil. Kepada Ustazuna Ustadz Safi Soleh, kita persilakan dengan segala hormat. Fadhal Ustaz. Alhamdulillah, syukran Ustaz, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا
بل نحن محرومون بل نحن محرومون قال أنشطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال أوزعهم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين قالوا سبحان ربنا إنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون صدق الله العلي العظيم صدق الله Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala rasulillah alihi al-athhar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma Muhammad. salli ala Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. wa ala ali. Kita haturkan terima kasih banyak yang setinggi-tingginya kepada Ustazana Ustaz Safi Saleh yang telah memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merekam suara beliau sehingga nanti kita bisa bersua dengan suara itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma Juga amin. kepada Bapak Ibu semuanya yang telah ikut membaca kitab suci Al-Quran, semoga bacaan Bapak Ibu sekalian dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa Bapak Ibu semuanya adalah benar-benar bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Surat kita adalah Al-Qalam, surat yang ke-68. Surat ini adalah turun di Mekah. Al-Qalam sudah menjadi bahasa Melayu yaitu pena ataukah pulpen. Kemudian karena turun di Mekah disebutlah dengan surat Makkiyah, tanda-tandanya kita lihat tadinya, ayatnya rata-rata pendek-pendek. Kita sudah lihat beberapa kali surat yang kita lewati, kalau dia Madaniyah cenderung ayatnya panjang-panjang, sedangkan kalau suratnya Makkiyah cenderung ayatnya pendek-pendek. Jumlah ayat 52 ayat, dan tadi kita sudah baca ayat 21 sampai 30. Berarti kita tinggal 2 kali pertemuan lagi, yaitu insya Allah hari Rabu dan hari Jumat yang akan datang. Kita teruskan ayat yang telah kita bahas terakhir hari Jumat yang lalu, yaitu ayat yang berbicara tentang orang-orang yang selalu meyakini bahwa perbuatannya, hasil usahanya, itu pasti mereka bisa dapatkan, sehingga seakan-akan tidak ada langit di atas langit, tidak ada kuasa di atas kekuasaan mereka, seakan-akan tidak ada otoritas di atas otoritas mereka. Kalau mereka berkata saya bisa, maka mereka yakin pasti bisa menuai apa yang mereka
usahakan. Tetapi di dalam pembahasan kita sebelumnya dan akan datang, kita saksikan betapa banyak dalam kehidupan kita ini yang secara kasat mata hari ini kelihatan bisa kita tuai, bisa kita dapatkan, tetapi hanya hitungan jam tiba-tiba semuanya berubah. Inilah yang terakhir kita bahas di ayat 20 kemarin. Ketika mereka meyakini bahwa kebun mereka itu pasti akan bisa dituai, bisa dipanen esoknya, maka di dalam ayat 20 kemarin Allah SWT berfirman, mengutip kejadian yang terjadi di sekitar orang yang memiliki kebun yang luas itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fasbahat kasarim. Tapi kemudian tanpa mereka sadari, karena mereka di rumah-rumah mereka masing-masing, tiba-tiba perkebunan mereka itu berantakan. Katakan di sini, fasbahat, menjadilah kebun mereka itu kasarim. Kasarim itu menjadi hitam, menjadi terpotong-potong, hancur, seperti gelap gulita kalau di dalam terjemahannya ini. Kasarim, seperti tiba-tiba hancur, dipotong-potong, dan semuanya terbakar. Tetapi mereka belum ketahui. Sehingga kemudian di rumah mereka, di tempat-tempat mereka, masih mereka yakin kalau mereka esoknya itu pasti bisa memanen perkebunan mereka. Fatanadau musbihin. Lalu kemudian di waktu pagi, musbihin ini waktu pagi, fatanadau. Kemudian mereka saling panggil-memanggil untuk pergi menuai, memanen hasil usaha mereka. Jadi mereka saling panggil-memanggil, saling undang-mengundang untuk membuktikan bahwa usaha mereka itu memang mumpuni, usaha mereka itu memang berhasil, usaha mereka itu memang hebat. Maka mereka mengundang orang-orang untuk datang menikmati hasilnya, kecuali mereka tidak ingin diketahui oleh orang-orang yang tidak mampu, oleh orang miskin, karena mereka tidak ingin diminta hasil usaha mereka oleh orang-orang yang dianggap miskin atau tidak mampu di antara mereka. Sehingga kata-kata fatanadau di sini, mereka saling panggil-memanggil, itu hanya terbatas di kalangan mereka saja, di kalangan orang-orang berpunya, di kalangan orang-orang the-have saja. Kepada mereka yang tidak berpunya, mereka tidak sampaikan, bahkan mereka sembunyikan dari sana. Fatanadau musbin. Untuk apa? Karena bagi mereka, mereka menganggap berharkat, bermartabat apabila mendapat pujian dari orang-orang yang berada, orang-orang yang mampu. Dan mereka menganggap tidak punya pengaruh apa-apa pada harga diri mereka apabila yang memujinya adalah orang-orang yang tidak mampu. Bagi mereka, kalau orang tidak mampu memujinya, itu hanyalah merupakan basa-basi belaka saja untuk mengharapkan sesuatu dari mereka. Maka kemudian fatanadau, mereka saling panggil-memanggil. Kata tanadau, panggil-memanggil, hanya di kalangan kelompok mereka saja. Nah, jemaah sekalian serbahagia, nanti di dalam ideologi komunisme, kemudian kata mereka di sini saling panggil-memanggil disebutlah dengan kaum borjuis. Sedangkan orang-orang yang tidak mampu, yang tidak bisa menikmati itu, ini nanti disebut dengan kaum proletar. Di dalam teori komunisme, kaum proletar ini diberikan semangat supaya mereka bisa merebut hak-haknya daripada kaum borjuis, sehingga terjadilah disebut dengan revolusi sosial, revolusi komunis, yaitu kaum proletar kemudian meruntuhkan kekuasaan dan otoritas daripada kaum borjuis, sehingga mereka melahirkan sebuah negara yang disebutnya dengan sama rata, sama rasa. Negara ini dipimpin oleh kaum proletar yang diinstitusi dalam bentuk negara dengan kekuasaan yang sangat ketat, dengan simbol-simbol kekuasaannya misalnya politbiro dan sebagainya. Ini masih terjadi di beberapa negara sampai hari ini. Nah, jemaah sekalian berbahagia, di dalam Al-Quran kita tentu bukan seperti itu yang diinginkan. Bahwa orang-orang yang pelit, orang-orang yang berpunya tapi tidak berbagi, itu dikecam dalam Al-Quran, tapi tidak boleh menjadi alasan lalu kita yang tidak berpunya melakukan kekerasan terhadapnya, melakukan kejahatan, menumpahkan darah mereka. Itu bukan cara agama. Makanya Al-Quran datang untuk apa? Untuk menyadarkan mereka yang berpunya, supaya mereka membuka hati mereka, menyadari bahwa apa yang mereka miliki itu sebetulnya adalah milik Allah. Sederhana sekali saja. Jadi bukan menanamkan kebencian kepada orang tidak berpunya, bukan menanamkan kebencian kepada orang-orang yang disebut tadi dengan kaum proletariat,
untuk kemudian mereka melakukan revolusi sosial dengan membunuh orang-orang yang disebutnya dengan burjuis. Karena itu yang terjadi pada beberapa revolusi di negara-negara komunis beberapa waktu yang lalu, yaitu orang-orang dianggap bagian daripada burjuasi, simbol-simbol burjuism, itu kemudian mereka dibunuh, digantung, dan sebagainya. Bahkan ada yang dengan anggota keluarganya dibunuh tanpa proses peradilan. Nah, Bapak yang saya berbahagia, di dalam Islam kita tidak seperti itu. Bahwa Al-Quran Islam kita itu memberikan pemihakan kepada orang yang tidak mampu, orang miskin. Bahkan kita baca di dalam surat Al-Ma'un, ya, Al-Ma'un itu disebutkan, pendusta agama bukanlah orang yang tidak sholat. Pendusta agama bukanlah orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Pendusta agama bukanlah yang tidak berhaji dan berumroh. Pendusta agama bukanlah mereka yang tidak membayar zakatnya. Tetapi pendusta agama adalah mereka yang tidak peduli kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Permulaan ayatnya adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita itu artinya selalu pertanyaan. Menunjukkan ada sesuatu yang penting. Apakah engkau telah memperhatikan? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau telah memperhatikan orang-orang yang mendustakan agama? Jadi yukadzibu biddin. Mereka mendustakan agama. Yaitu ala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak, yang pertama tadi adalah menghardik anak yatim. Lalu kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin pada saat suasana dalam keadaan banyak orang tidak bisa mendapatkan makanan. Jadi dua hal. Yang pertama adalah menghardik anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Yadu'ul yatim, yaitu orang-orang yang yadu'ul yatim, yang menghardik, mengusir anak yatim. Baru wala yahuddu ala ta'amil miskin. Baru pernah disambung fawailul lil musallin. Artinya kalau orang itu rajin sholat, bahkan sholatnya tepat waktu di masjid pula berjamaah, tetapi pada saat yang sama yadu'ul yatim, mengusir anak-anak yatim, lalu kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan beri makan kepada orang miskin, maka Allah mengatakan fawailul lil musallin, sholatnya sia-sia. Bahkan tidak mengatakan sia-sia sholatnya, dimulai dengan kata-kata fawailun lil musallin, maka celakalah, maka neraka wailah bagi orang salat seperti ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang dalam salatnya itu lalai. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Apa artinya lalai? Salat tapi tidak mengerti bahwa inti salat itu adalah pemihakan kepada hamba-hamba Allah yang kebetulan tidak mampu atau tidak berpunya, terutama yang tidak berdaya seperti anak-anak yatim. Kalau Bapak Ibu sekalian memperhatikan Al-Quran, itu di dalam Al-Quran ada 3 ayat, seingat saya, yang dimulai dengan kata ara'aita. Ada di dalam surat Al-Furqan yang mengatakan afara'aita atau ka'ara'aita alladzi man ittakhadha ilahahu hawahu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Orang-orang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Di tempat lain dikatakan ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Mirip bunyi ayatnya. Apakah engkau telah perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Baru di surat Al-Maun, ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau telah perhatikan orang-orang yang mendustakan agama? Jadi artinya apa? Orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang beragama, karena disebutkan di situ sholat, tetapi sholatnya atau ibadahnya tidak berhasil meredam gejolak dan amarah hawa nafsunya. Tidak bisa meredam gejolak hawa nafsunya. Tidak bisa meredam keinginan-keinginan egoistiknya. Selalu ingin memperturutkan kepentingan pribadinya, kepentingan dirinya saja. Tidak untuk orang lain. Jadi ayat itu mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Lalu kemudian fawailul lil musallin di belakang. Alladzina hum an salatihim, yaitu orang yang lalai daripada salatnya. Nah, ini yang terjadi juga pada ayat-ayat seperti ini. Yaitu bahwa fatanadaw musbihin. Mereka saling panggil-memanggil untuk menikmati hasil itu esok. Artinya mereka sudah yakin bahwa mereka akan menikmatinya, dan karena itu adalah usaha pribadi dia saja, mereka saja, maka seakan-akan yang berhak menikmatinya adalah mereka saja. Variabel-variabel alam, variabel-variabel ketuhanan sudah diabaikan. Mereka lupa bahwa tanah yang
tempat mereka bercocok tanam bukan ciptaan mereka. Air yang mereka gunakan untuk menyiram tanaman mereka bukan buatan mereka. Bahkan bumi tempat mereka berpijak bukan buatan mereka. Udara yang mereka hirup setiap hari dan juga diolah oleh pohon-pohon sehingga terjadi siklus antara pohon dengan kita dalam hal udara dan karbon dioksida, mereka juga bukan juga mereka yang buat. Tetapi mereka hanya menanam pohon saja, lalu kemudian tumbuh berbuah, disiram dengan air yang datang dari alam, dari Allah, tetapi mereka justru menolak, menegasikan hak-hak alam dan Tuhan di dalam usaha mereka. Sehingga seakan-akan mereka mengklaim bahwa ini adalah usaha aku, usaha saya, usaha kita saja. Dan karenanya mereka yang bukan bagian dari aku, mereka yang bukan bagian dari kita, tidak pantas menikmati ini semuanya. Sehingga kemudian mereka hanya memanggil di antara mereka saja. Allah berfirman di ayat berikutnya, nah kita lihat di Mas Kaiser bahagia, maka kemudian mereka meminta kepada yang lain tadi untuk pagi-pagi datang ke kebunnya untuk memetik hasil perkebunan mereka. Karena mereka yakin sekali bahwa mereka pasti akan menuai kebun mereka. Anighdu ala harsikum. Mereka memanggil untuk apa? Ughdu, besok pagi, gadan pagi. Jadi yaitu agar pagi-pagi besok ala harsikum. Ya, kalian semuanya pergi untuk datang ke harsikum, kepada kebun, kepada perkebun kalian. Kata-kata harsikum itu adalah kebun yang berisi tanaman-tanaman yang sudah berbuah, harsikum. Karena hars itu artinya tanaman, sebetulnya tanaman produktif. Jadi anighdu ala harsikum in kuntum sharimin, kalau kalian benar-benar ingin memetiknya. Jadi kalau kalian ingin memetik buah hasil usaha kalian, maka pagi-pagi besok datanglah ke kebun kalian, ala harsikum in kuntum sharimin, jika kalian benar-benar ingin memetiknya. Atau bisa juga diartikan karena kalian pasti akan memetiknya. Dari mana kita tahu? Karena kalian pasti memetiknya, karena aslinya besok akan datang tapi menggunakan bentuk lampau. In kuntum sharimin. Jadi datanglah besok, kamu pasti akan memetik hasilnya. Kurang lebih begitulah. Datanglah besok, kamu pasti akan memetik hasilnya. Buahnya sudah siap semuanya, tinggal kita petik. Ini disampaikan oleh mereka, sesama mereka, atau disampaikan oleh orang-orang yang mengolah tanah mereka dengan upah yang telah mereka sepakati. Lalu kemudian setelah mereka saling mendengarkan, mereka berbisik-bisik. Supaya apa? Supaya jangan didengar oleh orang lain. Terutama jangan didengar oleh orang miskin. Maka mereka saling berbisik. Fantalaku wahum yatakhafatun. Lalu kemudian mereka intalaka, itu artinya mereka bertolak. Pagi-pagi sekali besoknya intalaka atau fantalaku, mereka bertolak pergi ya ke kebun mereka. Wahum, sementara mereka yatakhafatun, berbisik-bisik supaya jangan berisik. Jadi mereka berbisik bahwa dalam perjalanan mereka pagi-pagi subuh-subuh ke kebun mereka jangan berisik. Karena kalau mereka berisik, banyak orang yang tahu, mereka ikut, lalu kemudian mereka juga minta bahagian dan seterusnya. Maka mereka menyembunyikan kedatangan mereka ke kebun-kebun mereka dengan cara berbicara satu sama lain dengan berbisik, bukan dengan berbicara keras. Jadi berbisik bukan dalam rangka bersikap santun dengan suara yang lembut, tapi berbisik dalam rangka menyembunyikan keinginan mereka untuk menuai, memetik hasil perkebunan mereka selama ini yang mereka klaim murni adalah merupakan usaha mereka. Nah, Bapak Ibu yang saya berbahagia, sebelum kita lanjut, dari sini kita lihat bahwasanya yang namanya usaha kita tidak ada murni berdiri sendiri usaha kita. Tidak ada usaha kita yang murni berdiri sendiri usaha kita. Selalu ada variabel, selalu ada faktor lain yang ikut terlibat. Contohnya misalnya kita kerja keras, ya pagi-pagi keluar rumah bawa perahu pergi memancing di laut. Ya. Apa yang terlibat di sana? Yaitu pertama lautan. Lautan itu bukan kita yang bikin. Jauh sebelum manusia diciptakan di muka bumi, lautan, samudra sudah ada. Ya, sudah ada samudranya di sana. Begitu juga ikan-ikan di lautan bukan kita yang tanam.
bukan kita yang menyebarkan, bukan kita memberi makan setiap hari. Ikan-ikan itu ada di sana dan dibesarkan oleh samudra, oleh lautan, oleh alam, bukan kita. Bahasa agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa modal kita sebagai nelayan? Hanya satu, yaitu bikin perahu saja dan pancing kalau pakai pancing. Nah, jadi cuma itu aja usaha kita, bikin perahu dan pancing. Setelah itu semuanya adalah alam yang memberikan kepada kita. Samudra sudah ada, laut sudah ada, ikannya juga sudah ada. Kita tinggal datang memancing. Kita datang aja mengulurkan tali pancing kita, lalu kemudian ikan itu makan, kita tarik ke atas. Tetapi begitu kita dapat, kita merasa inilah hasil usaha kita. Ini jelas keliru besar menganggap bahwa ikan-ikan yang kita tangkap itu adalah murni hasil usaha kita. Karena terlalu banyak variabel yang terlibat di sana. Bahkan kalau kita mau jujur, kalau kita hitung semua variabel yang terlibat, itu usaha kita sangat sedikit. Jadi usaha kita sangat sedikit. Pertama, bikin perahu. Bahkan tidak bikin perahu pun sebetulnya bisa. Yaitu naik aja di tempat yang agak tinggi, di batu misalnya, baru lemparkan pancingnya, itu bisa dapat ikan. Jadi modalnya cuma apa? Modalnya cuma bikin pancing saja. Jadi bikin pancing itu modalnya tidak banyak. Dibanding dengan samudra, dibanding dengan lautan, dibanding dengan unsur-unsur oksigen yang ada di dalam lautan, yang menyebabkan hewan-hewan di lautan bisa hidup. Ikannya sudah ada semuanya di sana, dan seterusnya. Kita pun datang memancing di sana, selalu karena kita datang memancing. Kenapa? Karena hidup. Kenapa kita hidup? Karena kita masih bisa menghirup udara setiap hari, dan udara yang kita hirup setiap hari itu bukanlah buatan kita. Udara itu adalah buatan Allah. Bahkan mekanisme yang bekerja pada tubuh kita, mekanisme dalam bekerja tubuh kita, yang menyebabkan kita bisa menghirup udara, itu juga bukan buatan kita. Jantung, paru-paru, hidung, tenggorokan. Pokoknya semua mekanisme yang bekerja pada tubuh kita, yang menyebabkan kita bisa menghirup udara setiap saat, setiap detik, sehingga kita bisa sehat, kita bisa hidup, kita bisa pergi kita bisa pergi ke samudra, itu benar-benar tidak ada unsur dari kita. Semuanya sudah begitu dari asalnya. Kita hanya tinggal menggunakan tubuh kita saja. Kita tinggal menggunakan alam ini saja. Kita tinggal menggunakan samudra itu saja. Jadi kalau kita mau jujur, kalau kita susun seluruh variabel, seluruh faktor-faktor, unsur-unsur yang terlibat di dalam ikan yang kita pancing, itu hanya sedikit daripada usaha kita. Dan karenanya dibutuhkan yang disebut dengan syukur sebetulnya. Jadi kata kunci daripada ini adalah bersyukur. Itulah sebabnya ada ayat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, pasti akan kutambah nikmat itu. Tapi kalau kalian kufur, maka itu akan berubah jadi petaka, jadi azab yang pedih. Begitu juga Allah mengatakan bahwa kita tadinya tidak ada. Lalu kemudian Allah mengadakan kita. Bahkan Allah memberikan kepada kita as-sam'a wal absara wal af'idah. Tetapi kata Allah, imma syakira wa imma kafura. Terserah kita, kata Tuhan, mau bersyukur mau kufur. Tapi kalau kufur, akibatnya pada diri kita sendiri, pada jiwa kita, pada kehidupan kita setelah kehidupan dunia. Tapi kalau kita syukur, juga akibatnya, efeknya juga kepada diri kita. Kalau kita bersyukur, kita akan merasa bahagia, merasa tenang, menikmati semuanya. Kenapa? Karena bersyukur artinya apa? Menghubungkan secara otomatis semua yang kita dapatkan, semua yang kita nikmati dengan penciptanya. Jadi apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita nikmati, akan menghubungkan kita dengan penciptanya. Atau dengan kata lain, setiap yang kita nikmati, setiap yang kita miliki, menjadi wasilah terhubungnya jiwa kita, hati kita dengan penciptanya, dengan Allah SWT. Keterhubungan itulah yang melahirkan kebahagiaan. Keterhubungan itulah yang melahirkan ketenangan jiwa. Karena Al-Quran mengatakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan terhubungnya jiwa dengan Allah, namanya zikir, maka jiwa menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan terhubung jiwanya dengan Allah, maka kemudian kalbu menjadi tatma'innul qulub. Dan setelah jiwa menjadi tatma'innah, barulah bergerak menuju kepada puncak wujud, yaitu Allah SWT. Karena hanya orang-orang yang mencapai derajat mutmainnalah yang kemudian dipanggil dengan kata-kata yang sangat indah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi yang dipanggil adalah nafsul mutmainnah.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pada lalu mereka semuanya bertolak dan mereka supaya tidak berisik, mereka berbisik-bisik satu sama lain agar apa yang mereka nanti dapatkan tidak dinikmati oleh orang yang sukai. Allah yadkhulannahal yauma alaikum miskin. Mereka berbisik-bisik, apa isi pesannya dalam bisikan-bisikannya? Yaitu jangan sampai kedengaran oleh siapa? Oleh orang miskin, karena kalau mereka mendengarnya la yadkhulanna, agar mereka tidak masuk. Kalau mereka mendengarnya, mereka masuk. Mereka berbisik agar la yadkhulanna, mereka tidak masuk. La yadkhulannaha al-yauma alaikum miskin, supaya mereka tidak masuk pada hari ini untuk datang ke kebun-kebun kalian orang-orang miskin itu. Jadi pada saat itu mungkin juga banyak orang miskin, sehingga kemudian kalau ada kebun yang dibuka untuk dipanen, lalu mereka juga ikut-ikut menyerbu masuk. Boleh jadi sehingga kemudian mereka berbisik-bisik. Tapi motif daripada ayat ini adalah menghindar daripada berbagi dengan mereka. Menghindar dengan berbagi dari mereka, lalu kemudian dibicarakan dalam ayat ini, sehingga kemudian mereka berbisik-bisik, Allah yadkhulannahal yauma alaikum miskin. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini jelas disebutkan kata miskin di sini, dan inilah tadi yang disebutkan di dalam surat Al-Ma'un. Kita lihat tadi surat Al-Ma'un mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka berusaha untuk tidak memberikan makanan ta'am kepada orang miskin. Padahal perkebunan mereka luas, ya. Mereka adalah merupakan konglomerat perkebunan. Mereka adalah memiliki usaha perkebunan yang sangat besar. Sehingga untuk berbagi dengan orang miskin saja sedikit, mereka tidak mau. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu yang sangat berbahagia di dalam agama kita. Kalau kita menerima harta warisan, berbagi, dan pada saat pembagian itu di sekitar kita, atau di wilayah kita tahu ada orang yang miskin, maka harusnya kita bagi sebagian harta warisan itu. Ya, yang kita dapat ya, masing-masing kita dapat. Apa sebabnya? Karena asumsinya harta warisan itu bukan hasil kerja keras kita juga. Harta warisan itu adalah hasil kerja orang tua kita. Kita hanya tiba-tiba dapat begitu saja. Jadi itu namanya durian runtuh. Jadi harta warisan itu ibarat durian runtuh. Bukan kita yang berusaha adalah orang tua kita, tapi orang tua kita tiba-tiba mewariskan itu kepada kita, entah sedikit entah banyak. Tetapi pada saat kita berbagi itu, dan ada orang miskin di sekitar kita, harusnya kita berbagi kepada mereka. Kalau kita tidak berbagi kepada mereka, berarti kita masuk dalam kategori tidak mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Itu bisa kita baca dalam surat An-Nisa yang berbicara tentang pembagian harta warisan. Lalu kemudian mereka pun pagi-pagi pergi. Ya, untuk apa? Untuk menghalangi orang-orang lain masuk ke kebun mereka. Ya. Wagadau ala hardin qadirin. Lalu mereka pagi-pagi mereka berangkat. Ya, jadi wagadau itu adalah gadan, besok pagi-pagi. Wagadau mereka pagi-pagi sekali, pagi-pagi gada itu pagi-pagi sekali, pagi-pagi buta. Kalau bahasa Melayu pagi-pagi buta. Wagadau ala hardin qadirin. Lalu kemudian pagi-pagi sekali sudah meninggalkan rumah mereka, bukan karena mereka rajin, tapi karena mereka ingin menghalangi, mencegah. Jangan sampai ada orang-orang yang tidak mampu tadi masuk ke kebun mereka. Wagadau ala hardin qadirin. Jadi mereka ingin menghalangi qadirin. Qadirin itu berusaha menghalangi orang-orang yang miskin tadi. Ya, menghalangi orang-orang miskin. Jadi wagadau ala hardin, untuk mencegah. Ya. Mencegah. Padahal sebetulnya qadirin, mereka kuasa. Maksudnya, mereka mampu, hasil kebun mereka lebih dari cukup. Ya. Pendapatan mereka dari itu lebih dari cukup. Artinya kalau pas-pasan mungkin masih bisa dipahami, tapi ini Bapak Ibu jemaah sekalian, kebun ini luas sekali, perkebunan luas sekali. Artinya bahwa hasilnya saja tidak akan habis dimakan mungkin sampai 1-2 tahun. Tetapi mereka justru berusaha untuk mencegah, menghalangi orang lain itu dapat bagian daripadanya. Wagadau ala hardin qadirin. Mereka berusaha menghalangi atau mencegah orang lain untuk tidak menikmati hasilnya.
Qadirin, kata qadirin padahal mereka sebetulnya mampu. Artinya tidak jadi miskin hanya dengan berbagi. Tidak habis hartanya hanya dengan berbagi. Dengan berbagi tetap mereka jadi kaya raya. Dengan berbagi tetap mereka sebagai pemilik perkebunan yang luas dan besar tersebut. Nah, Bapak Ibu Jemaat sekalian berbahagia, apa yang bisa kita tangkap dari semangat ini? Dan nanti kita lihat ini juga ada di dalam surat Al-Kahfi. Kalau Bapak Ibu masih ingat surat Al-Kahfi, nanti kita lihat. Jadi, ini ada dalam surat Al-Kahfi. Jadi beberapa kali hal seperti ini dibicarakan. Apa sebetulnya semangat daripada ayat ini? Nah, semangat ayat ini sebetulnya adalah solusi atau jalan tengah terhadap dua ideologi yang selama ini cenderung dibenturkan, yaitu di satu pihak adalah kapitalisme, di pihak lain adalah komunisme. Ya, komunisme itu dianggap adalah hanya memberikan kuasa yang besar kepada mereka yang punya capital, yang punya modal. Yang mereka tidak punya modal dipekerjakan dengan kasar, dengan pendapatan ala kadarnya, mereka nanti disebut dengan proletar, sedangkan pemodal-pemodal ini nanti disebut dengan borjuis atau borjuasi. Lalu kemudian ini nanti kemudian dibenturkan. Nah, kalau komunisme, jemaat sekalian berbahagia, sebaliknya, komunisme itu tidak boleh ada orang yang memiliki harta lebih daripada yang lain. Harus sama rata dan sama rasa. Jadi ada dua hal ini yang yang ada di tengah-tengah kita. Dan jemaat sekalian berbahagia cenderung keduanya juga memang cenderung tidak humanistik. Apa soal misalnya kapitalisme. Dalam menghadapi buruh mereka, pekerja mereka cenderung ya hitungan-hitungannya bukan kemanusiaan, tetapi keuntungan, modal. Sebaliknya, bagi mereka yang komunis ini juga cenderung tidak humanis. Dalam pengertian apa? Dia tidak melihat pada manusia. Yang dia lihat adalah bahwa setiap yang berduit, setiap yang mampu, setiap yang memiliki capital, modal, itu adalah musuh. Jadi setiap yang punya capital dan menjadi pemilik pabrik-pabrik besar atau usaha-usaha pertanian besar, maka itu adalah musuh. Dan karenanya harus dipaksa diambil hartanya, dibagi-bagi. Ataukah dibunuh mereka. Ini yang terjadi pada banyak dulu kasus-kasus komunisme. Nah, Islam kita dengan ayat-ayat ini memberikan solusi jalan tengah. Memberikan solusi karena agama kita itu kan adalah wasatiyah, berada di tengah-tengah. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ini bukan mengecam orang yang punya kebun yang luas. Ini sama sekali tidak. Tidak ada dalam ayat ini yang bisa kita baca sebagai isyarat bahwa ayat ini mengecam orang kaya. Sama sekali tidak ada. Yang ada ialah bersikap pelit terhadap orang miskin. Cuma itu saja. Jadi orang kaya akan sangat bagus. Bahkan dia bisa dianggap sebagai pahlawan masyarakat. Kenapa? Karena bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Apalagi kalau bisa memperbaiki, mensejahterakan kehidupan masyarakat. Jadi bukan untuk dibenci, bukan untuk ditolak, bukan untuk apalagi dimusuhi dan dibunuh. Tetapi mereka diberikan pemahaman bahwa pada apa yang mereka dapatkan itu banyak variabel yang di luar kekuasaan mereka. Dan variabel itu dalam bahasa sains disebut dengan alam, dan dalam bahasa agama disebut dengan khalik, pencipta. Dan ini harus dikembalikan kepadanya. Dengan cara apa? Berbagi. Karena kalau tidak berbagi, terjadi ketimpangan sosial, terjadi gap, dan gap itu bisa melahirkan kekacauan, chaos. Kalau terjadi kekacauan, ya semuanya menjadi rugi. Termasuk juga para pemodal rugi juga. Karena kalau terjadi kekacauan, mereka tidak bisa mengelola kebun mereka tidak bisa mengelola pabrik mereka tidak bisa memutar modal atau kapital mereka. Nah, sehingga agama datang adalah solusi sebetulnya jalan tengah. Nabi dalam hadis mengatakan, tolonglah saudaramu yang menganiaya dan dianiaya. Jadi, tolonglah yang menganiaya dan dianiaya. Bagaimana cara menolong menganiaya supaya berhenti melakukan perbuatan aniaya? Bagaimana menolong yang teraniaya agar memberikan hak-hak yang menyebabkan mereka teraniaya? Jadi, wagadau ala hardin, kata-katanya qadir pada sebetulnya mereka mampu. Jadi kalau dia mampu, disinilah dibicarakan. Jadi yang dibicarakan di sini adalah orang yang mampu, tetapi bersikap hardin, mencegah. Jadi ingat, bukan qadirinnya yang dicegah, yang dicelah. Karena qadir ini kan nama Allah juga. Ingat, Allah itu adalah qadir juga. Yang dicelah, yang dikecam bukan qadirnya, yang dicelah, dikecam adalah hardinnya, yaitu bersikap mencegah, bersikap menciptakan gap sosial. Itu yang tidak diinginkan oleh Al-Quran kita.
Nah, akhirnya apa yang terjadi Bapak sekalian? Begitu mereka sampai di sana, mereka menyaksikan kebun-kebun mereka terbakar. Seperti tadi di ayat 9 dan 10, mereka tiba-tiba maka terjadilah kebakaran di kebun mereka pada malam hari. Jadi ketika pada malam hari mereka sudah mengatur rencana untuk memanen, menuai kebun mereka esok, ternyata pada saat itu di malam hari sudah terbakar kebun mereka. Sampai mereka ketika datang yang ada hanyalah puing-puing yang hitam saja. Falamma ra'auha, tatkala mereka melihat sampai di sana, jadi tatkala sampai di perkebunan mereka dan melihatnya, qalu, barulah mereka menyadari. Barulah mereka gigit jari selaya berkata, inna ladallun, kita ini adalah orang yang sesat. Jadi barulah mereka menyadari ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini nanti kita beruntut ke bawah. Dan ini dibicarakan juga dalam surat Al-Kahfi yang kita bicarakan tadi. Mari kita lihat dalam surat Al-Kahfi di sini. Ini surat Al-Kahfi surat 18 ayat 32 ini. Kita lihat. Surat Kahfi surat 18 ya. Ini surat 18 ayatnya 32. Allah mengatakan, wadrib lahum mathalan. Berikanlah kepada manusia, kepada mereka masalan, perumpamaan. Apa perumpamannya? Rajulaini, dua orang laki-laki, dua orang. Ja'alna li ahadihima. Kami memberikan kepada salah seorang di antara keduanya. Jadi dua orang ini, salah satu di antaranya adalah jannatain, memiliki dua kebun. Ya. Jadi dari dua orang ini, satu yang kaya, satu yang biasa saja. Yang kaya ini karena perkebunan. Ingat Bapak sekalian, ketika Al-Quran ini turun, simbol-simbol konglomerasi, simbol-simbol kekayaan itu melalui perkebunan. Ya, melalui perkebunan dan peternakan. Karena waktu itu belum ada teknologi seperti sekarang. Belum ada pabrik mobil. Belum ada usaha tekstil misalnya. Sampai sekarang yang besar. Belum ada seperti itu. Jadi belum ada industri yang besar-besar seperti sekarang. Ya, masih sederhana. Intinya adalah perkebunan karena masyarakat masih masyarakat agraris. Ya. Karena masyarakat agraris tentu simbol konglomerasi atau kekayaan adalah tanah, perkebunan dan isinya. Nah, maka kemudian kami jadikan salah satu dari keduanya jannatain, dua kebun. Apa isinya kebunnya? Min a'nabin. Jadi salah satu kebunnya itu berisi adalah a'nab, anggur. Ya. Kemudian wahafafnahuma binakhalin. Kemudian kebun-kebun anggur itu kemudian hafafnahuma, kami kelilingi keduanya binakhlin, dengan pohon kurma. Jadi artinya di pinggir-pinggirnya itu ditanami pohon kurma yang juga berbuah dengan lebat, yang juga tumbuh subur. Jadi Bapak bayangkan kalau punya tanah yang luas, dan pasti luas lah kalau di sana ada pohon kurma yang banyak, di sana juga ada pohon anggur, itu pasti luas. Jadi ini adalah punya perkebunan anggur dan perkebunan kurma. Waja'alna bainahuma zar'a. Bukan hanya itu. Jadi di antara pohon-pohon anggur itu, karena pohon-pohon anggur itu kan agak berjarak, kurma juga berjarak, maka di antara pohon-pohon kurma dan anggur itu, kata ayat ini, waja'alna bainahuma zar'a. Kami tumbuhkan di antara keduanya zar'a, tanaman-tanaman lain. Kalau di Indonesia namanya palawija. Di situ tumbuh sayur-sayuran. Di situ tumbuh seperti misalnya kacang-kacangan yang pendek tetapi bagus hasilnya. Jadi di antara pohon kurma dan anggur itu dibikinlah tanaman-tanaman palawija yang kelihatannya pendek tetapi menghasilkan buah seperti misalnya pohon labu misalnya. Pohon labu bisa dimakan buahnya baik dalam keadaan muda ataupun tua, daunnya bisa dibikin sayur dan sebagainya. Begitulah. Banyaklah tanaman-tanaman yang bisa ditanam di antara pohon-pohon besar itu. Waja'alna bainahuma zar'a. Kami tumbuhkan di antara keduanya, yaitu zar'a, tanaman-tanaman. Kiltal jannataini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a. Jadi kedua-duanya itu, kedua kebunnya itu semuanya menghasilkan buah yang sangat ranum, yang sangat sempurna, yang sangat memuaskan. Walam tazlim minhu syai'. Artinya tidak ada kekurangannya. Lam tazlim sini tidak ada tazlim. Tidak ada kekurangannya. Tidak ada yang teraniaya pohonnya. Tidak ada pohonnya mati. Tidak ada yang tidak tumbuh dengan sempurna. Wa fajjarna khilalahu manahara. Dan juga airnya memadai. Wa fajjarna, kami pancarkan
khilalahuma, di antara pohon-pohon itu nahara, sungai-sungai kecil. Jadi antara pohon-pohon itu mengalirlah sungai-sungai kecil. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana indahnya pohon seperti ini. Wa kana lahu samarun, sehingga kemudian semuanya berbuah. Tetapi apa yang terjadi? Wa qala li sahibihi, maka berkatalah si kaya ini kepada sahabatnya yang satu yang tidak punya apa-apa, wa huwa yuhawiruhu, ketika keduanya berdiskusi, bercakap-cakap, ana aktsaru minka malan wa ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Saya mempunyai harta lebih banyak, wa azzu nafara, dan juga karena saya punya banyak harta, ya saya banyak pendukung saya. Banyak orang-orang bersama saya karena mempekerjakan banyak orang. Pekerja-pekerja saya itu merasa dihidupi oleh saya. Mereka hormat kepada saya, mereka bungkuk ketika bertemu dengan saya. Mereka semuanya orang-orang yang setia kepada saya. Jadi ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa terkadang memang dalam kehidupan ini harta benda itu berimplikasi dengan pengikut. Karena kalau banyak pengikutnya kan banyak juga kebutuhannya. Atau kalau banyak hartanya, banyak orang merasa bisa hidup dari sana. Sehingga antara harta dan pengikut ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Terkadang bahkan orang untuk memperbanyak pengikutnya tidak segan-segan mengeluarkan harta. Jadi mengeluarkan harta bukan dalam pengertian seperti pembahasan di surat Al-Qalam, tetapi dalam rangka mendapatkan pengikut yang lebih banyak. Jadi mereka mengeluarkan hartanya bukan dalam rangka membersihkannya, bukan dalam rangka menciptakan pemerataan sosial, tetapi yang mereka lakukan adalah supaya lebih banyak lagi pengikutnya, sehingga lebih kuasa dan lebih banyak lagi jalan-jalan pendapatannya lebih banyak. Seperti itu. Nah, tetapi apa yang terjadi kemudian? Wadakhala jannatahu wa huwa zalim li nafsihi. Akhirnya kemudian dia memasuki kebunnya dalam keadaan zalim kepada dirinya sendiri. Apa zalim? Itu bangga, arogan. Sampai dia berkata, qala ma'azunnu an tabida hadhi abada. Dia sudah sampai pada tingkat yakin. Dia mengatakan, ma'azunnu an tabida abada. Tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk besok menuai semuanya ini. Dia katakan, ma'azunnu an tabida hadhi abada. Tidakkah saya kira, ya saya tidak yakin akan ada yang bisa menghalangi saya untuk menikmati ini abada selama-lamanya. Jadi mereka berpikir ini adalah berhasil untuk selama-lamanya. Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan. Bahkan dia juga tidak percaya kepada akhirat. Jadi dia hanya percaya kepada kehidupan dunia. Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan. Saya tidak percaya akan ada kebangkitan. Bahkan wala in ruditu ila rabbi, seandainya pun kita dikembalikan kepada Tuhan, ya karena saya banyak pengikut, harta benda saya banyak, la jidanna khairan minha munqalaba. Pasti Tuhan juga memperlakukan saya dengan baik. Kenapa? Sebagaimana di dunia saya dihormati, dimuliakan karena banyak harta dan pengikut saya, masa Tuhan tidak melakukan hal yang sama? Kurang lebih seperti itulah Bapak Ibu sekalian. Ya, dan seterusnya ini ceritanya ke bawah, kita bisa baca di dalam surat Al-Kahfi. Sampai nanti mengatakan tidak lagi mengucapkan kata-kata insya Allah. Kata-kata ini. Ya. Walau la izdakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Itu saran nasihat daripada temannya tadi yang tidak berpunya. Dia katakan, ya harusnya kalau kamu masuk ke kebun kamu harusnya berkata insya Allah atau masya Allah. Ya, masya Allah atau insya Allah. La quwata illa billah. Saya tidak punya kekuasaan, saya tidak punya kekuatan. In tarani ana aqalla minka malan wa walada, dan seterusnya. Jadi intinya adalah kalau kamu memang menganggap saya tidak punya apa-apa sedikit, ya tidak apa-apa. Tetapi tetap kamu harus menyandarkan dirimu kepada Allah, bukan kepada dirimu sendiri. Nah, begitulah Bapak sekalian, sehingga nanti ke bawah itu kemudian menjadi hancur juga. Ya, jadi panjang ceritanya di surat Al-Kahfi. Bisa kita kembali baca di sana. Cerita itu nanti sampai kepada cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jadi kita kembali ke sini. Jadi seketika mereka semuanya falamma ra'auha, tatkala mereka melihat perkebunannya, qalu, mereka berkata, inna ladallun, kita semuanya tersesat.
Nah, semangat daripada ayat ini pertama adalah pentingnya distribusi sosial, sehingga kemudian tidak terjadi gap. Satu, itu dari sisi sosial. Yang kedua dari sisi spiritual, yaitu pentingnya selalu menyandarkan hati kita kepada Allah, bukan kepada barang. Jadi kita menyandarkan jiwa kita bukan kepada kebun, bukan kepada uang, bukan kepada pengikut yang banyak, bukan kepada apapun juga. Tapi kita hanya menyandarkan diri kita kepada Allah. Pembahasan kita sebelumnya selalu mengatakan bahwa agama mengajarkan kita satu, ma'rifat kepada Allah, yang kedua menempuh jalan, yaitu sair wasuluk kepada Allah SWT. Untuk apa? Untuk sampai pada wusul, untuk sampai kepada Allah SWT. Dan ketika kita sampai kepada Allah, terjadilah proses yang disebut dengan fana, yaitu fananya kita sebagai makhluk di dalam kebaqaan al-Khaliq, sehingga yang ada hanya Khaliq saja. Itulah sebetulnya tujuannya beragama. Nah, jadi sebetulnya agama tidak mengecam orang kaya, bahkan memuji orang kaya. Agama kita itu bahkan kewajiban-kewajibannya adalah harus membutuhkan harta benda. Berhaji harus punya uang, berzakat hanya orang yang punya harta yang berzakat, dan seterusnya. Jadi agama Islam bukan mengecam harta benda, bukan mengecam orang kaya. Agama hanya menganjurkan agar setiap orang kaya, setiap orang berpunya, atau apapun yang kita miliki, harus kita sandarkan diri kita kepada Allah, bukan kepada apa yang kita miliki. Kita tidak boleh menyandarkan diri kita pada uang kita. Kita tidak boleh menyandarkan diri kita pada harta benda kita. Kita tidak boleh menyandarkan diri kita pada anak-anak dan pengikut yang banyak. Kita hanya menyandarkan diri kita kepada Allah dengan kata-kata di surat Al-Kahfi tadi, la quwata illa billah. Kita tidak punya daya, tidak punya apapun kecuali apa yang Allah berikan kepada kita. Di tempat lain dikatakan antumul fuqara ilallah. Kalian adalah orang yang papah, orang yang tidak punya apa-apa, orang-orang yang fakir di hadapan Allah SWT. Sekaya apapun juga kita, sebanyak apapun kekayaan kita, sebesar apapun partai, kelompok, dan organisasi kita, kita pada dasarnya adalah tidak punya apa-apa. Semuanya adalah milik Allah SWT. Siapa yang tidak berpendapat seperti itu, berarti masuk kategori ladallun. Dia termasuk orang yang tersesat. Akhirnya kemudian yang terjadi, begitu datang ke kebunnya, yang mereka saksikan hanyalah puing-puing. Seperti tadi di ayat 10, yang mereka saksikan hanyalah potongan-potongan puing-puing, dan terjadi hanyalah arang yang sudah hitam. Seperti itu saja. Ya. Bal nahnu mahrumun. Ya. Jadi setelah mereka mengatakan ladallun, bahkan ya, jadi lebih dari itu, bahkan nahnu mahrumun. Ya, kami adalah orang-orang mahrum. Maksud mahrum itu adalah dihalangi untuk memperoleh itu semuanya. Ya. Jadi artinya ini kita tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kata-kata ini mahrum itu diharamkan. Kami ini diharamkan. Kami tidak dapat apa-apa. Jadi kalau bahasa kitanya, bukan hanya kami tersesat dengan prinsip yang salah, tapi kami tidak dapat apa-apa. Kami tidak dapat apa-apa. Jadi artinya apa? Kata tidak dapat apa-apa bukan hanya tidak punya untung, tapi juga pokoknya tidak kembali. Modalnya tidak kembali. Kapitalnya tidak kembali. Kenapa? Kebun itu kan ditanam dengan modal. Beli benih misalnya. Pekerja-pekerja harus dibayar. Nah, untuk membayar kembali, untuk mengumpulkan kembali uang yang kita gunakan untuk membayar pekerja, atau uang yang kita gunakan untuk membeli benih, itu kan harus buahnya dijual. Tapi sekarang buahnya tidak ada semuanya, pohonnya bahkan terbakar. Jadi artinya apa? Bal nahnu mahrumun. Bahkan kita tidak dapat apa-apa. Nah, jadi Bapak sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita betapa manusia itu hidup dalam relativitas. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kita manusia hidup dalam relativitas. Hanya satu yang sifatnya absolut, yaitu Allah SWT. Jadi hanya Tuhan, hanya Khalik, hanya Allah yang sifatnya absolut, yang sifatnya mutlak. Selain daripada Allah, kita semuanya adalah relatif. Bisa ya, bisa tidak, bisa hidup, bisa mati, bisa kaya, bisa miskin, bisa sakit, bisa sehat, bisa pintar, bisa bodoh. Semuanya kita berada dalam konteks, dalam kancah relativitas. Karena kita berada dalam relativitas, artinya bisa ke atas, bisa ke bawah, kata orang seperti bola berputar terus, maka tidak
boleh kita membanggakan diri pada suatu masa tertentu. Karena pada masa yang lain, kita tiba-tiba tidak memiliki apa-apa yang bisa kita banggakan. Kalau kita ibarat bola kita di atas, kita jangan sampai bangga. Karena sebentar lagi kita akan berada di bawah. Seperti kaki. Kaki itu berganti-gantian ke depan dan ke belakang. Kalau kita ke depan, jangan kita bangga. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan ke belakang. Hidup adalah relativitas. Hanya satu yang berhak menyandang gelar absolut atau mutlak, yaitu Rabb, yaitu Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu, semuanya adalah relatif. Jadi makanya dalam filsafat, dalam hikmah, Allah terkadang disebut sebagai wajibul wujud. Artinya apa? Wujud mutlak, wujud yang wajib, wujud yang absolut. Hanya dialah satu-satunya yang ada, semua yang lain tergantung kepada dia, Allah yang maha wujud. Kalau dia mewujudkan yang lain, kita akan wujud. Kalau tidak diwujudkan, kita tidak bisa wujud. Makanya jemaah sekalian berbahagia, Tuhanlah menentukan apa yang jadi kodok, apa yang jadi yang jadi harimau, apa yang jadi sapi, apa yang jadi onta, apa yang jadi orangutan, apa yang jadi manusia. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita menjadi manusia benar-benar tidak ada kontribusi kita sama sekali. Kita menjadi manusia itu bukan sama sekali maunya kita. Kita jadi manusia ini adalah benar-benar murni karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi manusia masuk dalam kategori tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita terberkahi dengan kata-kata tabarakalladzi biyadihil mulk. Di tangannya lah kerajaan, dan kemudian Allah lah yang menentukan. Tangan Allah yang menentukan kita jadi manusia dan bukan jadi katak. Kita jadi manusia dan bukan jadi kadal. Kita jadi manusia dan bukan jadi onta misalnya. Kita jadi manusia dan bukan jadi gajah misalnya. Kita jadi manusia dan bukan jadi air saja misalnya. Jemaah sekalian berbahagia, ini semuanya harus kita syukuri dengan sedalam-dalamnya, dengan sebesar-besarnya. Dengan cara apa? Dengan cara mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam ayat antumul fuqara ila Allah tadi. Jadi bal nahnu mahrumun, kita tidak dapat apa-apa. Qala, maka kemudian berkatalah salah seorang di antara mereka. Qala, siapa yang berkata? Ausat. Ausat itu yang paling moderat, ya. Ini kata-kata ausat itu dari kata wasat, tengah. Jadi makanya dianjurkan kita orang Islam selalu di tengah, Pak Bu sekalian, selalu moderat. Jangan ekstrem kiri, ekstrem kanan. Ya, kita di tengah-tengah saja. Kalau kita tidak senang sesuatu, biasa saja. Kalau kita cinta sesuatu, biasa saja. Di tengah-tengah saja. Karena kalau kita cinta mati, nanti kita akan mati-matian membelanya padahal salah. Ya. Begitu juga kalau kita kita membencinya, kita mati-matian membencinya padahal dia benar. Jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, Islam itu adalah agama yang mendidik, mengedukasi pengikutnya, umatnya untuk berada di tengah-tengah. Ya, namanya wasatiyah. Nah, di sini dikatakan qala awsatuhum. Jadi berkatalah orang yang paling moderat. Kita artikan paling moderat. Jadi kalau awsat itu kan moderat di tengah. Ya, ini kita lihat dulu surat Al-Baqarah Bapak Ibu sekalian ya. Kita buka surat Al-Baqarah di sini. Kita ini surat Al-Baqarah sudah ada ya. Nah, kita lihat surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, jadi pas kali ini kita lihat di sini surat Al-Baqarah surat 2 ayat 143. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Wa kadzalika, dan begitulah, ja'alnakum, kami jadikan kalian apa? Ummatan wasata. Kata umat itu artinya semua orang Islam harusnya seperti itu, karena umat bukan hanya orang per orang. Kalau tadi di ayat ini kan baru cuma orang per orang. Kata-kata qala di sini awsatu cuma satu di antara mereka. Berkatalah yang paling moderat di antara mereka. Kalau maunya agama kita, Bapak Ibu sekalian, semuanya kita adalah wasatiyah ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan begitulah kami jadikan kalian umat wasata, moderat yang di tengah-tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Biasa-biasa saja. Kita mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, biasa-biasa saja. Kita juga membenci sesuatu atau tidak sesuatu, biasa-biasa saja. Apa sebabnya jemaah sekalian? Tadi relatif. Yang kita senang, yang kita cintai hari ini, bisa besok bahkan membenci kita.
Orang yang kita benci hari ini boleh jadi besok akan mencintai kita. Begitulah seterusnya. Maka dunia ini berada dalam konteks relativitas, bukan dalam absolutas. Yang absolut cuma satu tadi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Nah, dengan cara wasata, maka kemudian supaya kalian menjadi. Jadi Allah menjadikan kalian umat Islam sebagai ummatan wasata litakunu, supaya kalian menjadi syuhada'a, menjadi saksi-saksi 'alan nas. Jadi kalau dia menjadi saksi atas seluruh manusia pasti wasatiyah, wasat. Tidak boleh ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ya. Ini menyebabkan perpecahan terjadi di mana-mana. Ya. Jadi ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Supaya kalian menjadi apa? Saksi atas seluruh manusia. Litakunu syuhada 'alan nas. Supaya kalian menjadi syuhada 'alan nas, saksi atas seluruh manusia. Wa yakuna rasul alaikum, dan supaya rasul menjadi kepada kalian syahida. Jadi Bapak bisa lihat di sini, rasul menjadi saksi atas kita apabila kita menjadi saksi atas seluruh manusia. Dan kita menjadi saksi atas seluruh manusia kalau kita menjadi ummatan wasata. Jadi kalau diurut-urut startnya dari sini. Jadi kalau kita urut-urut startnya dari ummatan wasata. Ya baru kita muncul di sini, Nabi menjadi rasul, menjadi saksi atas kita. Jadi Nabi tidak akan menjadi saksi atas kita untuk memberikan syafaat kepada kita kalau kita tidak juga menjadi saksi atas seluruh manusia. Dan kita tidak bisa menjadi saksi atas seluruh manusia kalau kita tidak wasat. Sekarang umat Islam apa? Hanya menjadi disaksikan oleh manusia, bukan menjadi saksi atas manusia. Jadi umat Islam sekarang ini hanya tidak menjadi saksi dalam pengertian tidak menjadi pemain. Tidak menjadi penentu. Saksi itu seperti di pengadilan. Ya. Dia adalah saksi dalam pengertian dia harus menjadi penentu sebetulnya itu saksi di sini. Seperti Nabi menjadi saksi atas kita, jangan bawakan Nabi itu di pinggir, bukan. Nabi menjadi penentu kita dapat wasilah atau tidak. Kita dapat syafaat atau tidak maksudnya. Nah begitu juga, kita ini harus menjadi umat yang aktif. Syaratnya apa? Menjadi umat wasata. Sekarang ini Pak sekalian, ya kita umat Islam hanya menjadi penonton, bukan saksi. Ya kita belum punya andil yang begitu besar dalam pembentukan peradaban global sekarang ini. Kita hanya menjadi konsumen peradaban yang dibentuk oleh orang lain. Kita berada di pojok-pojok peradaban saja. Kita berada di pojok peradaban seraya meratapi nasib kita masing-masing. Tidak pernah kita punya upaya untuk masuk di gelanggang di arena permainan untuk menjadi pemain utama. Untuk menjadi striker bahkan di sana, untuk menjadi penentu maju mundurnya bola kalau itu adalah sepak bola. Tapi kita hanya menjadi sekedar penyorak saja. Kita hanya menjadi penonton saja. Kita hanya menjadi penyuka saja. Sehingga apa yang terjadi? Kita hanya merupakan data-data statistik dalam periklanan. Kita tidak punya peran apa-apa. Nah, sementara berdasarkan ayat ini harusnya kita menjadi penentu. Karena kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi atas seluruh manusia, dan dengan kalian menjadi saksi atas seluruh manusia, ar-rasul juga menjadi saksi atas kalian. Ar-rasul alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul. Jadi ini bahkan kiblat pun ke Ka'bah dan ke Baitul Maqdis, karena pernah ke Baitul Maqdis, kata ayat ini itu hanya sekedar ujian saja, lina'lama, untuk kami mengetahui may yattabi'ur rasul, siapa yang mengikuti rasul dengan benar, mimman yang qalibu ala aqibai, ketimbang mereka kembali ke belakang. Artinya apa kembali ke belakang? Secara formal mengaku Islam, tetapi cara berperadabannya, cara mengolah hidupnya sama dengan kembali orang jahiliyah. Yang qalibu ala aqibai, kembali ke belakang seperti jahiliyah. Dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah kita sudah sampaikan kata-kata ausat kita temukan tadi di sana. Jadi ausatuhum. Jadi Bapak sekalian ulangi lagi, umat Islam itu adalah umat pertengahan. Umat pertengahan. Jangan ketika kita meyakini suatu kebenaran atau satu kelompok, satu mazhab, lalu kemudian semua yang lain kita kemudian kecam, kita kemudian tolak, kemudian kita tidak mau berdamai dengannya. Ini adalah keliru. Ya. Jemaah sekalian berbahagia, semakin benar posisi kita harusnya menjadi semakin kuat daya tarik magnetisnya. Semakin kuat posisi kebenaran kita, semakin besar daya tarik magnetisnya. Magnetis itu menarik orang-orang, bukan menolak orang-orang.
Jadi kalau menolak orang-orang semuanya, ya berarti kita adalah bukan bagian daripada itu. Jadi qala awsatuhum, berkatalah orang yang paling moderat atau yang paling bijaksana di antara mereka, alam aqul lakum laula tusabihun. Menasihati mereka tadi yang ternyata yang ternyata gigit jari, tidak dapat apa-apa. Berkatalah dia, alam aqul lakum laula tusabihun. Bukankah saya sudah menasihati kalian? Jadi sudah dinasihati juga oleh mereka ini. Alam aqul lakum, bukankah saya sudah berkata kepada kalian? Bukankah aku telah menasihati kalian? Laula tusabihun, agar kalian selalu bertasbih, mensucikan diri kalian, mensucikan ma'rifat Allah di dalam jiwa kalian. Laula tusabihun. Coba seandainya kalian bertasbih, kata ayat ini. Jadi artinya apa Bapak sekalian, berdasarkan ayat ini, tasbih yang benar itu akan mengundang kesejahteraan lahiriah. Jadi antara spiritual dan sosial itu tidak bisa dipisahkan berdasarkan ayat ini. Tidak bisa kita katakan ini adalah spiritual, ini adalah sosial. Jadi berdasarkan ayat ini, kekuatan spiritual tidak bisa berpisah dengan kekuatan sosial. Jadi kalau ada orang mengatakan saya sudah memiliki kekuatan spiritual, rajin berzikir, bahkan sudah bisa merubah garam jadi gula misalnya, merubah gula jadi garam, ya bisa menerbangkan bisa terbang, bisa jalan di atas air. Walaupun sudah berkata demikian Bapak sekalian, tapi kalau kemudian tidak punya peran sosial, berarti tidak ada buktinya. Karena kalau kita lihat dari atas tadi, jadi antara kekuatan spiritual tidak bisa dipisahkan dengan kekuatan sosial. Sebagaimana jiwa dan raga tidak bisa dipisahkan. Jiwa dan raga tidak bisa dipisahkan. Selama kita hidup, jiwa dan raga adalah satu kesatuan. Jadi oleh sebab itulah tasbih sebetulnya adalah berusaha menghilangkan gap atau dikotomi antara spiritualitas dan sosialitas itu. Akhirnya kemudian mereka semuanya menyesal. Ya, mereka kemudian setelah tidak dapat apa-apa, barulah mereka menyesal. Barulah mereka mau kembali kepada Allah SWT. Tapi ini sudah terjadi. Jadi Bapak Ibu jemaat sekalian berbahagia, jadi harusnya dari awal kita selalu mengisi jiwa kita dengan tasbih kepada Allah, dengan mentajalikan Allah di dalam relung jiwa kita yang paling dalam. Ya. Qalu, mereka kemudian berkata, mereka berarti orang-orang yang tadi sudah menyesal. Subhana Rabbina, barulah mereka menyadari, Subhana Rabbina, ternyata Maha Suci Tuhan kami. Subhana Rabbina inna kunna zalimin, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Jadi baru menyadari. Qalu Subhana Rabbina inna kunna zalimin. Ini mirip dengan doa yang pertama diajarkan Allah kepada Nabi Adam, dengan doa Rabbana zalamna, ini dari kata zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Zalamna anfusana. Karena kami telah menzalimi diri kami, harapan kami cuma kepadamu saja. Ya, fa illam taghfir lana. Kalau bukan Dikau yang mengampuni dosa-dosa kami, wa tarhamna, dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan masuk ke dalam golongan orang-orang merugi. Maka itu juga yang diucapkan di sini. Jadi apa artinya Pak Bu sekalian? Semua yang terjadi pada diri kita adalah kezaliman kita pada diri kita sendiri. Tuhan tidak pernah menzalimi hambanya sedikit apapun juga. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Kami tidak pernah menzalimi hamba kami sesedikit apapun juga. Ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Kami tidak pernah menzalimi manusia, manusia sendirilah yang menzalimi dirinya sendiri. Seperti dalam ayat inilah pengakuan yang baik. Subhana rabbina inna kunna zalimin. Jadi apa artinya jemaah sekalian? Keluar daripada nun wal kalami wa masturun. Kembali ke atas, karena ini adalah nun wal kalami wa masturun. Keluar daripada nun wal kalami wa masturun akan melahirkan apa tadi? Akan melahirkan arogansi sosial. Akan melahirkan gap antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain. Tetapi kalau kembali kepada naungan pohon ilahiyah yang dipimpin oleh Nabi dan orang-orang suci, maka yang terjadi adalah sebuah sistem sosial yang antara spiritualitas dan sosialitasnya tidak bisa dipisahkan. Dia terintegrasi.
dia holistik, dia menyatu satu sama lain. Tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa dia adalah sosialis, dia adalah spiritualis. Tidak bisa. Jadi saya kita katakan dia adalah bersifat altruis, sementara yang satunya lagi bersifat seperti ini. Tidak seperti itu. Islam kita adalah mengajarkan satu kesatuan. Karena segala-galanya adalah merupakan tajalli daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala-galanya merupakan tajalli daripada Allah, maka harusnya kita jadikan semuanya sebagai jembatan, sebagai bridge, sebagai wasilah untuk kembali kepada Allah. Modal adalah merupakan tajalli daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena modal itu adalah nilai, dan nilai itu sebetulnya adalah melampaui yang bersifat material. Sehingga harusnya modal itu mengingatkan kita kepada yang lebih tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian tidak ada lagi kecaman terhadap kapitalisme seraya mengagungkan misalnya komunisme, atau serangan kepada komunisme seraya mengecam misalnya kapitalisme. Apa sebabnya? Dalam Islam kita, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kalian umat Islam ini adalah umat pertengahan. Nah, Bapak Ibu jemaat sekalian berbahagia, besarnya kontribusi peran kita di dalam sistem sosial, apalagi dalam tingkat dunia ini, adalah bergantung kepada besar tidaknya perhatian kita kembali kepada ajaran Al-Quran untuk seperti itu. Jangan sampai kita hanya berada di pojok-pojok peradaban saja dan hanya menjadi tukang tepuk tangan saja. Nah, apa yang terjadi kemudian? Mereka saling salah menyalahkan. Mereka di sana saling salah menyalahkan. Ya, seperti mana di dunia ini banyak orang suka berdebat. Ya, yang sana mengatakan ini adalah 6, yang sini mengatakan 9. Ya, dalam posisinya masing-masing benar. Ya, dari yang berbaju putih melihat itu 6, benar. Yang berbaju hitam melihat itu 9, benar juga. Nah, jemaah sekalian berbahagia, bukan berarti kebenaran itu banyak, tetapi bahwa intinya di sini adalah pentingnya kita menghormati posisi masing-masing. Ingat, kebenaran itu cuma bersifat tunggal, ahad. Tetapi manusia berada dalam relativitas. Nah, relativitas ini juga include di dalamnya relativitas tempat. Ketika terjadi relativitas tempat, otomatis terjadi relativitas pendapat. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Pentingnya menghormati pendapat masing-masing. Kelompok yang menghormati pendapat masing-masing disebut tadi dengan ummatan wasata. Fa'aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamun. Sehingga kemudian setelah kejadian tadi terbakarnya kebun-kebun mereka, habis kebun mereka, tidak ada lagi kebun mereka, yang ada adalah puing-puing, yang ada hanyalah arang yang hitam, yang ada hanyalah bara yang masih menyala. Lalu kemudian fa'aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamun. Sehingga kemudian mereka lah aqbala ba'dhum ala ba'din. Mereka saling berhadapan-hadapan. Aqbala ba'dhum, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, apa kerjanya? Yatalawamun. Saling mencela satu sama lain. Saling salah menyalahkan. Dan jemaah sekalian berbahagia, yang lucunya lagi, kita umat Islam yang mengaku beriman kepada Al-Quran, paling sering muncul ini di grup-grup WA. Hanya saling kecam-mengecam saja. Tidak pernah berhenti dari dulu sampai sekarang. Isinya WA kita saling mengecam pendapat orang lain, dan seterusnya. Padahal harusnya kita yakin pendapat itu salah, tapi kita menghormati, itulah pendapat dia. Tidak perlu kita selalu hanya mengecam dan mengecam terus-menerus. Sampai kapan, Bapak Ibu masih berbahagia? Ini adalah kecaman dalam Al-Quran bahwa ini adalah tidak bagus. Ini yang diceritakan ini adalah orang zalim tadinya, yang diceritakan ini orang sesat tadinya. Yang diceritakan ini adalah orang yang keluar dari payung pohon wilayah ketuhanan tadinya. Sehingga mereka kemudian kerjanya apa? Fa'aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamun. Mereka saling salah menyalahkan, saling mencela satu sama lain. Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita bukan tidak boleh berbeda pendapat. Berbeda pendapat tadi pasti terjadi sebagai konsekuensi daripada relativitas. Tetapi bukan untuk kerjaannya hanya saling salah menyalahkan terus-menerus. Kita bikin grup-grup seperti itu saja, menyalahkan orang, berbuat apa saja orang disalahkan. Sementara kita sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Allah mengatakan fa'aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamun. Mereka kerjanya hanya saling mencela, saling menyalahkan satu sama lain. Lebih baik semuanya berbuat seperti yang diinginkan Al-Quran, yaitu kita punya bagian kontribusi di dalam memperbaiki kehidupan manusia sebagai konsekuensi daripada posisi kita sebagai ummatan wasata. Nah, Bapak Ibu yang saya berbahagia, mudah-mudahan dengan ayat-ayat yang kita baca ini mengingatkan kita bahwa al-qalam ini benar-benar luar biasa ya. Nun wal qalami wa ma yasturun.
nun demi kalam dan apa-apa yang dituliskannya, karena membicarakan semua hal, membicarakan boleh dikatakan semua hal yang bisa kita bayangkan, dari yang spiritual sampai yang sosial, yang sifatnya partikular sampai universal, semuanya dibicarakan di dalam surat Al-Qalam ini. Bahkan diberikan contoh-contoh yang sangat sederhana seperti tadi kebun yang hancur dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita gampang memahaminya. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi Bapak sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan, baik salah atau khilaf dalam memahami ayat yang kita bacakan tadi, ataupun juga salah dan khilaf di dalam memilih kata-kata yang bisa membuat kurang enak, kurang bagus di telinga Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi mohon maafkan. Wa'alaikumsalam, yang bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Barakallahu fiik. Thank you. Oke. Sekali lagi, pencerahan ini amat berkaitan dengan kupasan-kupasan lalu, yang mana tak kisahlah kehidupan dunia maupun kelak di akhirat, yang kesalah langkahnya akan saling menuding jari. Beri pencerahan mara'a itu dengan perkataan nun dalam persoalan ini, Ustaz, supaya kita tidak terlepas pandang pada hubung kaitnya bahawa zahir adalah batin, batin adalah zahir. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Bagus ya pertanyaan Pak Nur ini. Jadi jemaah sekalian berbahagia, supaya kita jangan sampai tadi fa'aqbala ba'dum ala ba'din yatalawamun, kita masuk kategori seperti ini, berhadapan-hadapan hanya untuk saling mencela, saling salah menyalahkan satu sama lain. Nah, seperti bagusnya tadi kita menganggap plurality. Kita menganggap keberagaman, diversity. Kita menganggap itu kebermacam-macaman ini sebagai bukti bahwa kita memang bersifat bersifat relatif. Kalau mutlak kan cuma satu, tapi karena kita relatif maka menjadi banyak. Nah, sehingga apa yang harus kita lihat dari perbedaan-perbedaan ini? Seperti yang disampaikan oleh Bunda Zainab, yaitu ma ra'aitu illa jamila. Ini adalah keindahan sebetulnya. Jadi pluralitas perbedaan-perbedaan itu akan melahirkan keindahan. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kalau Bapak Ibu melihat di layar, ya walaupun ini sebetulnya tidak begitu indah, tetapi anggaplah ini indah ya di layar. Ini apa namanya yang Bapak Ibu lihat di layar, tulisan, ada pena yang jalan. Kenapa kira-kira kelihatan indah? Sederhana, karena ada perbedaan-perbedaan warna. Ada namanya gradasi warna. Jadi ada nuansa namanya. Jadi karena ada nuansa, ada perbedaan-perbedaan warna, maka kemudian kelihatan indah. Coba kalau misalnya kita rubah menjadi satu warna saja ini. Ya, tulisannya tidak kelihatan, pena yang menuliskan garis-garis tidak kelihatan, yang bergerak-gerak sebagai background di belakang tidak kelihatan. Bahkan saya pun gambarnya tidak kelihatan. Kenapa? Kalau semuanya sama warnanya. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Benar-benar seperti yang dikatakan dalam pernyataan mara itu illa jamila. Kalau sudah sampai pada tingkat mengabsolutkan Allah dan menyadari kita sebagai relatif, maka yang kita saksikan adalah sebetulnya keindahan. Jadi justru dengan menyaksikan dunia yang bermacam-macam ini, yang beraneka ragam ini, tetapi keanekaragamannya tadi dikatakan tadi Pak Nur dengan saling terkait satu sama lain, maka menunjukkan adanya keindahan sebetulnya. Kalau misalnya tidak berhubungan satu sama lain, tidak indah juga. Kenapa menjadi macam? Ternyata terkait hubung satu sama lain, tidak berpisah satu sama lain. Ya, kita lihat misalnya di atas ada warna yang ditulis oleh pena. Bapak Ibu lihat pena yang ada di situ. Pena itu menulis warna biru misalnya, ya, warna biru. Nah, tetapi warna biru itu bisa menjadi biru karena ada dasar di bawahnya, ada kertasnya. Coba kalau tidak ada kertasnya, tulisan biru tidak bisa muncul. Coba kita menulis di udara, bisa nggak muncul tulisan di udara? Tidak bisa, harus ada kertasnya. Ya, kertasnya warna pink, tulisannya warna biru. Kalau tidak ada kertasnya, ya tidak ada tulisan. Dan seterusnya. Jadi kesimpulannya bermacam-macam, beragam, berbineka, plural, tetapi pada saat yang sama adalah satu. Luar biasa. Inilah yang disebut di dalam ilmu irfan dengan al-wahdah fi ainil katrah
wal kathrah fi ainil wahdah. Jadi yang satu itu sebetulnya bisa kita lihat dalam yang banyak. Dan yang banyak itu sebetulnya adalah terkandung yang satu. Atau bisa dikatakan bahwa yang banyak ini adalah tajalli daripada yang satu. Sedangkan yang satu itulah letaknya yang banyak. Luar biasa. Al-wahda fi ainil kathrah wal kathrah fi ainil wahda. Jadi artinya apa? Yang kita saksikan hanya satu. Jamila. Ma ra'aitu illa jamila. Inilah jemaah sekalian berbahagia yang menyebabkan umat Islam yang memiliki paham seperti inilah yang dikatakan tadi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kenapa wasata di tengah? Karena dia bisa ke kanan dan dia bisa ke kiri. Dia bisa mengajak yang kanan masuk ke tengah, dia juga bisa ke kiri untuk mengajak yang kiri masuk ke tengah. Luar biasa jemaah sekalian. Kalau kita ada di kanan, kita melawan yang kiri. Kalau kita yang ada di kiri, kita melawan yang kanan. Tapi kalau kita ada di tengah-tengah, kita akan bersahabat dengan kanan, kita bersahabat dengan kiri. Apa sebabnya? Kiri dan kanan adalah satu kesatuan yang semuanya menunjukkan kecuali tidak menunjukkan apa-apa kecuali Jamila. Terima kasih banyak Pak Nur. Yang lain lagi Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Allahumma bihaqqi Muhammad wa alihi thayyibin at-tahirin. Ayat 28 tadi Ustaz, mohon izin mungkin saya ya 28 ya. Saya sambungan tadi. Saya melihat ya, mohon saya diluruskan Ustaz pemahaman saya. Dalam ayat ini itu ada kata kuncinya ausatut paling moderat dan tusabbihun. Terus ada satu ayat tadi lagi tentang syahid gitu. Syahid ya. Yang di Al-Baqarah tadi, Al-Baqarah. Ya, soal syahid tadi ya. Soal syahid tadi ya. Nah, saya mungkin konstruksi pemikiran saya begini Ustaz ya. Saya memahaminya dari ayat ini ya. Untuk menjadi seorang wasit ya. Wasit itu kan sudah jadi bahasa kita sekarang itu jadi wasit orang yang jadi apalah penengah gitu kan ya. Jadi tidak memihak kepada satu lain. Makanya kan di ayat terakhir yang ditutup dengan kata laula tusabbihun. Orang yang bersih, orang yang suci. Orang yang tidak dalam posisi kiri kanan tadi itu berat kanan kiri ya. Jadi dia bersih gitu ada. Nah, lalu bagaimana orang-orang posisi wasit ini bisa dijadikan saksi gitu loh. Bisa jadi saksi, bisa jadi apa gitu. Kalau misalnya dia tidak suci, tidak bersih. Kan gitu ya. Yang saya pahami gitu ya. Nah, kita misalnya hidup ini kalau misalnya kita mau mengambil posisi jadi wasit, mengambil posisi di tengah-tengah, ya harus bersih dulu gitu. Setelah itu barulah kita mungkin bisa jadi penolong, jadi saksi, jadi apa untuk berkontribusi besar gitu. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, ini pertanyaan Ustaz ini juga menarik juga Pak sekalian. Karena mengingatkan kita kepada wasit dari kata ausatuhum di ayat ini ya. Di ayat ini ausatuhum atau di surat Al-Baqarah tadi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, jadi itu terkait. Wasata ausatuhum lahirlah kata wasit. Jadi wasit ini menjadi bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Singapura. Tetapi berasal dari bahasa Arab ternyata. Dari kata wasat itu tengah. Jadi namanya wasit itu tidak boleh memihak. Ya. Makanya misalnya kalau terjadi pertandingan dua kelompok A dan B, wasitnya tidak boleh dari A, tidak boleh dari B, karena bahaya dan takutnya memihak. Wasit itu harus tidak boleh dari A, tidak boleh dari C, dari B. Wasit itu harus benar-benar hatinya bersih, yang dikatakan tadi, benar-benar tusabihun, bersih hatinya. Artinya tidak ada keinginan untuk memihak kepada A atau B. Karena kalau sudah ada keinginan sedikit untuk memihak kepada A atau B, ya mungkin nanti A tidak salah, bisa disalahkan. Ya, B salah tapi dibenarkan seperti itu. Jadi oleh sebab itu, yang namanya wasit itu bukan hanya sekedar juri, bukan hanya sekedar pemutus hukum di tengah-tengah lapangan, tetapi wasit itu benar-benar indah dalam bahasa Al-Qur'an. Yaitu laulatu sabin, harus benar-benar suci, bertasbih hatinya. Kata bertasbih itu melepaskan jiwanya dari kepentingan lain. Karena hanya dengan begitulah Allah bisa bertakhta dalam jiwanya. Kalau jiwa kita pro kanan pro kiri, ya tidak bisa Allah bertakhta dalam jiwa kita.
Karena Allah menyiapkan kita menjadi umatan wasatan. Berarti kan jiwa kita juga harus wasit, harus bermental wasit. Ya, wasit itu adalah tidak boleh memihak. Nah, jemaah sekalian berbahagia, makanya kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, baru melihat realitas masyarakat atau umat Islam kita itu, kita baru bisa melihatnya, memprihatinkan. Karena justru umat Islam kita yang dipakai untuk saling berbenturan satu sama lain. Ya, yang di kanan diekstremisasi, yang di kiri diekstremisasi, baru dibenturkan satu sama lain. Terutama biasanya kalau ada kepentingan atau hajatan politik, ya, mereka dibenturkan satu sama lain. Padahal Al-Quran berkali-kali mengatakan yang namanya umat Islam itu tidak mungkin bisa dibenturkan. Kenapa? Karena dia berada di tengah-tengah. Yang bisa dibenturkan itu yang ada di kanan atau di kiri, baru dibenturkan satu sama lain. Tapi kalau dia di tengah-tengah, ya tidak bisa. Ya. Makanya jemaah sekalian berbahagia, wasit, kalau kita lihat wasit itu benar-benar bukan hanya sekedar bisa bersikap adil di tengah-tengah, tapi juga benar-benar hatinya bersih. Mana buktinya? Biasa wasit itu ditunjuk-tunjuk sama pemain, tapi tidak boleh tersinggung, luar biasa. Karena kalau wasitnya tersinggung, wasitnya juga marah, naik pitam, emosional, wah ini kan kacau jadinya. Maka biasanya wasit itu diapain sama pemain saja, dia tetap sabar. Kenapa? Ya benar-benar wasit itu harus bersih hatinya dari kepentingan-kepentingan. Jadi penggunaan kata wasit dari kata umatan wasata dan dari kata awsatuhum di sini menurut saya luar biasa. Menunjukkan kepada kita bahwa umat Islam harusnya di seluruh dunia dalam peran kemanusiaannya adalah seperti wasit. Dia datang untuk menyelesaikan masalah. Itulah sebabnya berkali-kali Allah menjelaskan bahwa Allah menurunkan agama kitab suci supaya kita mengadili umat manusia. Coba kita lihat surat An-Nisa. Kita lihat surat An-Nisa di sini. Surat An-Nisa ini adalah surat yang keempat, ayat 105. Inna anzalna ilaikal kitabah. Sesungguhnya kami menurunkan kepada Muhammad Alkitab-kitab suci, Al-Quran, bilhaq, isinya kebenaran. Untuk apa? Linya untuk tahkuma, engkau menegakkan hukum bainan nas, di antara manusia. Coba. Jadi bainan nas, di antara manusia. Bima arakah, sebagaimana Allah memperhatikan kalian, artinya sebagaimana Allah tugaskan kalian. Ara ini Allah melihat kalian. Artinya kita tidak boleh macam-macam. Kenapa? Bima arakallah, secara harafiah ini sebagaimana Allah melihat kamu. Ini ara ini kan melihat. Sebagaimana Allah melihat kamu, kaknya Muhammad. Ya. Bima arakah wala takun lil khainina khasima. Karena kamu sebagai wasit untuk menegakkan hukum di antara manusia, wala takun lil khainina khasima. Kamu jangan menjadi khasima, menjadi pembela. Kata-kata khasima di sini bukan penentang. Khasima itu menentang kebenaran maksudnya. Membela yang salah. Yaitu lil khainin, orang yang khianat. Jangan sampai kamu membela orang khianat. Seraya menentang orang yang benar. Siapa yang dimaksud ayat ini? Asbabun nuzulnya adalah Sukma. Sukma aslinya orang Islam. Berarti sahabat Nabi pada saat itu. Tetapi kemudian melakukan cara yang salah untuk memfitnah orang Yahudi. Maka muncul ayat ini. Wala takunil khainina khasima. Kamu jangan jadi pembela kepada yang khasima, yang berkhianat, yang khianat, yaitu Sukma, walaupun dia mengaku Islam. Dan kamu harus membenarkan, memulihkan nama baik orang Yahudi, walaupun dia Yahudi. Maka disebutkan litahkuma bainan nas. Harusnya Bapak sekalian, semangat ayat 105 surat An-Nisa ini digunakan oleh umat Islam sekarang persis sama dengan misalnya di dalam surat Al-Maidah juga. Ya. Al-Maidah itu ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada. Orang beriman jadilah qawwamina, penegak-penegak. Lillah, semata-mata karena Allah. Syuhada, muncul lagi syuhada di sini yang dikatakan tadi Tauhidin. Syuhada bil qistih, dengan adil. Wala yajrimannakum, jangan sampai kamu melakukan perbuatan salah. Jangan sampai melakukan kejahatan. Syana'anu qaumin, hanya karena kebencianmu kepada satu kaum. Ala ta'dilu, perbuatan dosa atau kejahatan itu sebagai bentuk ketidakadilan kamu. Ala ta'dilu, kamu bersikap tidak adil kepada satu kaum yang kamu tidak senang kepadanya. Jadi tidak senangnya kita kepada satu kaum tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan kalau dia salah atau menyalahkan kalau dia yang benar. Dilu, berbuat adillah.
wa huwa aqrabu littaqwa. Karena berbuat adil itu yang paling dekat kepada takwa. Inna wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Jadi ayat-ayat ini terkait satu sama lain. Kalau kita lihat alangkah indahnya nih, kalau umat Islam benar-benar menghidupkan semangat Al-Quran seperti ini, umat Islam tidak mungkin diseret-seret, dikasih berkelahi berpuluh-puluh tahun seperti di Afghanistan, dikasih berkelahi seperti yang terjadi di Irak tempoh hari dengan ISIS-nya, dikasih berkelahi seperti yang terjadi di Syria, dikasih berkelahi seperti yang terjadi di Libya, dikasih berkelahi seperti yang terjadi di Yaman sekarang. Sehingga umat Islam di mana-mana hanya menjadi bangsa yang sibuk bertumpahan darah di antara mereka. Apa sebabnya? Karena kita gampang sekali diagitasi, diprovokasi. Kita gampang sekali menerima informasi yang salah, hoax tentang saudara-saudara kita yang lain, sehingga kemudian kita gampang melahirkan pertentangan dan peperangan di antara kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada 2 pertanyaan, Ustadz. Oh ya, ada di chat ya, silakan. Kita ke chat dulu Bapak Ibu sekalian ya. Dari Pak Ridwan Askari yang pertama, ya. Yaitu kalau tidak salah dalam sejarah Abu Dzar mengatakan kalian orang miskin boleh mengangkat pedang untuk mengambil hak kalian yang ada di orang. Waduh, saya kalau misalnya ini kata-katanya Abu Dzar, ya saya tidak tahu apakah bisa dipastikan kebenarannya atau tidak, ya karena setahu kita Abu Dzar sendiri tidak pernah menunjukkan cara seperti itu. Abu Dzar bahkan meninggal dalam keadaan menyendiri, ya. Jadi apakah benar ini kata-kata Abu Dzar atau menggunakan nama Abu Dzar, wallahu alam ya. Karena kalau kita pikir ini pertama tidak kita temukan dalam Al-Qur'an. Tidak ada satupun dalam Al-Qur'an bahwa orang miskin harus berperang melawan orang kaya. Nah, bagaimana mungkin seorang Abu Dzar yang begitu dekat dengan Nabi dan keluarga Nabi lantas tiba-tiba kok mengeluarkan statement yang bertentangan dengan semangat Al-Qur'an? Ini nggak mungkin. Ya, jadi saya sendiri masih bertanya-tanya dengan pernyataan ini. Ya. Menurut saya, kata Pak Haji Ridwan, ajaran Islam itu cenderung sosialis. Apakah yang pertengahan itu sosialis? Sebetulnya sih kalau ya kata sosialis itu kan kalau kita bicarakan sebagai ideologi tentu dekat kepada komunisme itu kan. Kalau sosialis dalam perhatiannya kepada masyarakat, iya. Jadi kata sosialis ini dibagi 2, sosialis dalam pengertian orang yang peduli kepada orang lain atau sosial sebagai ideologi. Ya, kalau Islam dikatakan sosialis dalam pengertian ideologi sosialis, saya kira tidak. Karena ada satu masalah di ideologi sosialis, yaitu tadi seperti dikatakan kutipan Abu Dzar tadi, dalam tanda petik ya, karena kita katakan belum tentu dari Abu Dzar. Tapi kalau dalam pengertian Islam kita memperhatikan memperhatikan orang lain ya, tapi bisa juga dikatakan Islam itu juga kapitalis, kalau misalnya begitu. Kapitalis bukan dalam pengertian ideologi. Apa sebabnya? Orang Islam dianjurkan menjadi membayar zakat. Ya, orang Islam dianjurkan untuk banyak kontribusinya kepada masyarakat. Nah, kita bisa banyak kontribusi kepada masyarakat kalau kita juga modalnya besar juga. Ya, mempekerjakan banyak orang kalau kita punya modalnya besar juga. Jadi, kalau kita artikan sosialis dalam pengertian ideologi tentu bukan. Begitu ya, kalau kita artikan kapitalis dalam pengertian ideologi bukan. Tapi dalam pengertian kapital harus ada sehingga kemudian menciptakan lapangan pekerjaan. Bukankah Nabi mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan seterusnya. Kemudian berikutnya dari Pak Burhan. Apakah manusia yang tidak melakukan keadilan sosial mendapat kecaman Allah yang amat berat itu neraka? Betul sekali. Sampai dikatakan fawailul lil musallin. Ataukah ianya hanya semacam peringatan Allah agar jangan dekat dengan tanggung jawab sosial? Saya kira bukan hanya sekedar ancaman, karena memang pasti Allah mewujudkannya. Jadi Allah bukan hanya sekedar mengancam. Dari mana kita tahu Allah bukan hanya sekedar mengancam? Beberapa kali dalam Al-Quran kita baca ayat Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Jadi kalau dia berjanji untuk masukkan seorang ke dalam neraka wail, itu bukan hanya sekedar peringatan atau ancaman, tapi benar-benar dia akan masukkan ke dalam neraka wail apabila yang bersangkutan tidak memperhatikan keadilan sosial tadi. Terima kasih banyak. Bapak sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya senantiasa diberikan Allah sama-sama. Kita tutup dengan berdoa, dan ada yang minta doa ini dokter ya, yaitu Ibu Andri, Ibu Andri, saudaranya meninggal dunia. Jadi
kita doakan ya. Kakak beliau meninggal dunia, yaitu ibunda kami telah berpulang ke rahmatullah, ibunda kami ya, nenek kami Haja Marni. Jadi ini Hargani ya, yang telah berpulang tadi pagi jam 9.30 ya di Kelapa Gading. Kita doakan semoga almarhumah diterima di sisi Allah SWT. Ala hadinniya wa likumatan salihah bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikarmatil Fatihah wa mu'jizatil Fatihah, khususan untuk almarhumah Haja Marnida binti Asgani alaihal Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ghafir li almarhumah Haja Marnida binti Asgani warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha warfa darajataha wa adkhilhal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Kami secara pribadi mewakili seluruh jamaah tadabbur dari 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada Ibu Andrianti Asgani yang telah kehilangan anggota keluarganya yang dicintainya. Semoga Allah berikan kekuatan lahir dan batin untuk menerima musibah ini. Dari saya cukup sampai di sini. Walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Bu Dokter. Terima kasih banyak. Semoga sehat. Amin.